warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan fakta persidangan, saya bisa sampaikan kepada publik bahwa mafianya itu yang PT Sedayu Sejahtera Abadi. Jadi Pak Nono nggak usah berkelit. Ini mafia. Kenapa mafia? Terbukti tanah milik Pak Budi yang dibeli dari beberapa pihak. Ada yang dari Abdul Hamid Subrata, ada yang dari Edi Suwito, dan terakhir ada dari Rais. Ini tadi ada satu saksi, ya anaknya Rais ini, menerangkan bahwa tanah-tanah tadi tidak pernah sebelumnya dibeli oleh PT Sedayu atau PT BMJ yang katanya klaim dari PT Sedayu bahwa tanah itu dari PT BMJ. Mereka sudah menempati 3 tahun, nggak ada gangguan. Mereka juga punya alasannya diri, baik dirinya 1906 itu yang dibeli oleh Gumur Lela atau 5047 oleh Pak Budi, dan diri yang hari ini diperiksa dari Rais. Ada 1 hektar tanah itu semuanya milik Pak Budi. Tapi kenapa tiba-tiba April diserobot yang menurut keterangan saksi tadi itu si Baung dan yang lainnya, ini masih ada nggak Baung ini? Itu suruhan dari Sedayu Group. Benar nggak pernyataan ini? Benar, karena terbukti sekarang yang menguasai tanah itu adalah Sedayu. Nggak mungkin salah omong si Baung tadi gitu. Nggak mungkin juga keterangan romantis itu, kecuali kalau disebut itu ya atas perintah Sedayu, ternyata yang menguasai PT lain, nggak masuk akal. Justru karena yang punya kepentingan Sedayu, maka wajar dia disuruh. Nah ini kan main kasar ya. Ini namanya main mafia. Semestinya kalau memang ya Sedayu Sejahtera Abadi punya alasan yang klaimnya dibeli dari PT BMJ karena dia tidak menguasai fisik tanah itu dikuasai oleh Pak Budi, dan Pak Budi juga punya dasar hukum GIRIK dan PPJB peralihan dari GIRIK kepada Pak Budi. Gugat dong ke pengadilan, jangan hanya main asal serobot. Itu yang pertama. Ini yang disebut tadi serobot langsung. Ini kan namanya main kayu ini. Ini negara hukum, bukan negara preman. Yang kedua, kalau benar dia punya alasan ya mau nyerobotnya itu terjadi April. Sementara dokumen peralihan hak dari PT BMJ kepada PT SNH itu terjadi November. Belinya November. Gimana? April dia ngambil, belinya baru November. Mencuri dulu lah. Rampok tuh. Artinya transaksi itu hanya untuk melegitimasi proses perampasan. Bukan perampasan itu dilakukan karena punya hak. Kecuali ya peralihan hak itu terjadi Januari, dia mau ngambil haknya, April dia serobot. Lah ini dia nyerobot April 2010, peralihan hak PT BMJ ya 1633 itu terjadi November. 7 bulan kemudian. Ini mafia ini, udahlah. Jadi kurang pintar tuh mafianya. Jadi mafia, dan ini harus diproses gitu loh. Jadi kami punya klien di proses hukum, kami akan tangani, tapi di sisi lain negara juga harus bertindak untuk ngejar mafianya ini. Yang ketiga, ini kan tadi udah ditanya, ini kan pasalnya ya 266 ayat 2 dan 263 ayat 2. Loh, ahli pidana kita dari Universitas Indonesia tadi ya, Pak Sitompul tadi menegaskan, menerangkan 263 ayat 2 itu nggak bisa diproses kalau belum ada bukti 261-nya. 263 ayat 1. Bagaimana mungkin ada orang didakwa menggunakan surat palsu sementara surat palsunya itu belum dibuktikan gitu. Mana barangnya? Termasuk yang kedua, 266 ayat 3. Tapi 266 ayat 2 itu kan jadikan dakwaan ke-1. Menempatkan keterangan palsu pada akta otentik. Loh, nggak bisa keterangan palsu dianggap pidana sebelum ada proses terhadap akta itu. Nah sampai hari ini akta PPJB itu tidak pernah dipersoalkan. Loh, kalau mau mempersoalkan GIRIK yang dimasukkan dalam akta PPJB, ya PPJB-nya dipersoalkan dulu. Lah PPJB-nya tidak ada persoalan. Nah tadi ada jawaban karena orangnya meninggal, kan notaris Uyun sudah meninggal. Nah, kalau meninggal hapus ya kewenangan penyidik untuk menuntut perkara. Jadi kasus ini sebenarnya pincang. Nah, dari situ kita bisa simpulkan inilah yang disebut dengan kriminalisasi target. Ya, 266 ayat 2-nya diproses, 263 ayat 2-nya diproses, 266 dan 263 ayat 1-nya kagak diproses gitu loh. Loncat gitu loh, ibarat orang mau naik loteng nggak pakai tangga, nggak nyambung. Memangnya Superman, memangnya apa itu Spiderman bisa langsung lompat. Kasus ini seperti harusnya ada anak tangga. 263 ayat 1 terbukti atau paling tidak diproses bersama, 266 ayat 1 diproses atau terbukti, paling tidak diproses dalam berkata terpisah, baru 266 ayat 2, 263 ayat 2 nya jalan. Yang lucunya dari rekan kita sudah bilang kasus ini awalnya pakai 263 ayat 1.
Tapi begitu nyampe dakwaan kok jadi 263 ayat 2. Lokus deliktinya pindah. Iya. Nah, ini masalah-masalah yang ada dalam fakta persidangan. Selanjutnya tadi saya tambahkan, ini masalah rugi. Kalau mau rugi itu ada akibat langsung dari proses menempatkan keterangan palsunya. Kalau ruginya itu karena akta terhadap tanah tadi ya, misalkan BPJB-nya itu merugikan, karena tanahnya sebenarnya punya Agung Sedayu, ya ternyata dikuasai Pak Budi, atau giritnya itu sebenarnya itu yang buat rugi, karena tanahnya punya Agung Sedayu bukan punya Pak Budi. Yang rugi itu tanah itu dinilai oleh appraisal. Nih, gua udah beli tanah gara-gara sertifikat palsu Budi misalnya, tanah itu dikuasai Budi, saya rugi nih nilainya. Lah ini tanahnya dikuasai Agung Sedayu, ya sudah ruginya di mana? Nah kemudian diklaim lewat dakwaan ruginya itu harus membayar retribusi dan denda yang nilainya 1 miliar 45 jutaan. Itu tadi Ali sudah terangkan, itu urusan dari Sedai Group dengan Pemda, untuk Pemda. Jangan itu diklaim sebagai kerugian atas upaya hukum yang dilakukan oleh Pak Budi. Dan yang menarik tadi dari ahli menyatakan, orang lapor polisi itu nyari keadilan. Dia nyari keadilan, dia punya bukti sertifikat, dia punya bukti PBJB, dia menguasai milik tanah 3 tahun. Dari 2006, ada yang dari 2007, 3 titik ya, sampai 2010, tiba-tiba diserobot. Wajar dia buat laporan polisi. Kok laporan polisi ini dianggap memasukkan dokumen palsu dalam laporan ini dan kemudian merugikan Agung Sedayu Group? Padahal sejak awal tidak pernah klien kami melaporkan Agung Sedayu Group. SSA nggak ada yang dilaporkan, hanya ada peristiwa. Klien kami punya tanah diserobot. Klien kami punya kontainer dicuri, ada 5. Klien kami dengan Romat juga dipukul. Dan yang menarik, dakwaannya kan tadi giritnya palsu itu ada 2. Satu ya, 1906 dianggap palsu karena tidak terdaftar di Kelurahan Cengkareng Timur. Tadi oleh ahli dijelaskan yang punya wewenang untuk menegaskan itu sah atau tidak itu bukan kelurahan, karena itu bukan produknya kelurahan. Ya harus yang menerbitkan IPEDA, sementara tidak ada bukti satupun. Saksi dari otoritas IPEDA yang menjelaskan giri itu tidak benar misalnya. Yang kedua, giri itu yang 5047 katanya tercatat di Kapuk, tapi lokasinya di Cengkareng Timur. Itu sudah dijelaskan saksi ini, menguatkan saksi Mansur. Dulu di daerah situ memang kelurahannya Kapuk, tapi sekarang menjadi Cengkareng Timur. Dan ini sejalan dengan peraturan gubernur kalau nggak salah atau perda tahun 89 itu memang ada pemekaran wilayah, termasuk Kapuk inilah yang kemudian dimekarkan, ada Cengkareng Timurnya, ada Cengkareng Baratnya dan seterusnya. Artinya apa? Unsur-unsur dakwaannya tidak terpenuhi. Tadi saya iseng nanya, Bang, kalau tidak terpenuhi apa? Ya harus prispah, bebas, atau setidaknya konslah. Dan terakhir, tadi juga kita minta untuk diterangkan ya. Nah, satu ada dia terkenal yang disebut dengan indubio pro reo ya. Kim itu lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah ketimbang menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Jadi menurut saya tidak perlu menggunakan adendum itu karena secara nyata melalui fakta persidangan memang tidak bersalah Pak Budi ini, dia korban. Yang mafia tanahnya itu Agung Sedayu. Nah sekali lagi saya tegaskan berdasarkan fakta persidangan, yang menjadi mafia tanah itu Agung Sedayu. Ayo jawab Agung Sedayu, apa pembelaan Anda? Anda yang jadi mafia tanah yang menyebabkan klien kami jadi korban di sini. Jangan bernarasi bahwa Budi Establiarjo SKMK itu justru menjadi mafianya, keliru. Dia adalah korban. Nah, dan terakhir kita mohon negara ini untuk memberikan perlindungan kepada Pak Budiarjo. Ini kita ini berjuang sendirian, nyaris nggak ada negara begitu loh. Sesuai dengan omongan Kapolri. Ya.